Oke. Halo, oops, kita lupa pasang earphone. Oke. Selamat sore kawan-kawan semua. Seperti biasa, sebelum memulai buat kawan-kawan yang udah masuk ke Stand Up Cannabis Show hari ini, boleh dijawab dulu apakah suaraku sudah jelas? Baru biar kita bisa berdiskusi kembali. Gimana? Suaraku kawan-kawan? Udah bisa didengar? Belum ada yang jawab. Ada Mas. Apakah suaraku udah jelas? Boleh bantu jawab di kolom komentar? Jelas. Thank you. Ion Lord. Makasih banyak. Oke, kita akan mulai ya. Oh, kata Mas Tam aman. Oke. Kalau pengacara kita udah ngomong aman, artinya kita jalan. Kalau pengacara belum ngomong aman, kita duduk, kita diskusi lagi. Apanya yang belum aman? Nah, kayak hari ini, kita bakal diskusi sama Maidina pengacara atau bukan ya? Nanti kita harus cek. Tapi yang pasti dia bekerja di sebuah lembaga yang mengurus, memperjuangkan advokasi untuk masyarakat. Terutama kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan kriminalitas. Gitu. Dalam hal ini, kriminalitas yang bersinggungan langsung dengan kejahatan cyber sih. Yang ada di online. Seperti saat ini nih. Apakah ini termasuk? Apakah menceritakan tentang manfaat ganja merupakan sebuah pelanggaran hukum? Itu yang harus kita tanyakan. Jangan-jangan nanti begitu di persidangan dibacakan dakwaan yang dituduhkan kepada aku udah banyak banget 10 tahun memberitakan tentang ganja A B C D E F G H I J K L M N O P Z. Boom, hancur lah. Tapi kita lihat nanti hasilnya. Oke, kawan-kawan, sebelum kita aku diingatkan kemarin sama temanku, sebelum memulai sesuatu sebaiknya dimulai dengan doa. Jadi hari ini sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa untuk perjuangan kita dan untuk kesehatan kita semua. Berdoa silakan. Amin. Oke. Aku izin kolom komentar aku matiin dulu. Oke. Hari ini aku akan buka Stand Up Cannabis Show kita dengan sebuah berita dari negara Meksiko. Judulnya menarik banget. Meksiko ini beritanya dari New York Times. New York Times. Oh. Beritanya aku dapat kemarin sore gitu. Judulnya Meksiko melegalkan ganja. Dan hal itu menjadikan Meksiko pasar ganja terbesar di dunia. Wow. Apakah klaimnya benar? Kita lihat beritanya. Tapi ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena 3 tahun lalu di Meksiko sudah dilegalkan untuk medis. Hari berita ini berbicara soal rekreasi. Aku bacakan terjemahannya ya, ringkasannya. Pembuat kebijakan di Meksiko menyetujui aturan legalisasi ganja rekreasional pada hari Rabu malam lalu. 2 hari lalu. Dan ini menjadi suatu tolak ukur negara yang berperang sengit dengan narkotika dan berpotensi untuk menjadikan Meksiko sebagai pasar ganja terbesar di dunia meninggalkan Amerika Serikat. Pemungutan suara di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Meksiko dimenangkan dengan jumlah 316 yang setuju dan 129 yang tidak setuju. Pemilihan ini akhirnya keluar setelah Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelarangan ganja rekreasional tidak bersifat konstitusional. Dan setelah negara peraturan ini sebenarnya ditulis dirubah ketika 3 tahun lalu negara ini melegalkan ganja medis. Lalu
Dewan menyetujui aturan secara umum sebelum melanjutkan diskusi ke arah revisi yang dianjurkan untuk pembuat kebijakan skala perorangan atau individu. Hasilnya kemudian akan diarahkan ke Senat sebelum nantinya dikirim ke Presiden Andrés Manuel López Obrador yang sudah memberikan sinyal dukungannya. Dalam rancangan yang disusun, ganja rekreasional tidak hanya dapat digunakan, tetapi juga boleh ditanam di rumah dalam jumlah tertentu selama dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini, petani juga dapat memperoleh izin untuk menanam, baik petani skala kecil maupun petani komersil. Langkah legalisasi ini menjadi batu pijak yang sangat signifikan, mengingat Meksiko memiliki reputasi buruk akibat perang melawan narkotika yang mereka lakukan selama ini. Meski demikian, reaksi pro dan kontra bermunculan dari berbagai kalangan. Pengkritik mengatakan hampir mustahil untuk mengubah tingkat kekerasan yang dilakukan oleh kartel-kartel dan menganggap 2/3 masyarakat di negara Meksiko menolak legalisasi ganja. Semenjak itu, dari kalangan pendukungnya, aturan ini dianggap sebagai sebuah langkah penting untuk memunculkan kedamaian di negara yang sudah berpuluhan tahun berhadapan perang melawan narkotika dan setidaknya mengakibatkan 150.000 korban jiwa. Mungkin lepas dari berita soal selamat kepada Meksiko, yang buat masyarakat Meksiko, buat negara Meksiko yang telah melegalkan ganja bukan hanya untuk medis tapi untuk rekreasional. Artinya orang sudah tidak dikriminalkan lagi karena mengkonsumsi ganja secara rekreasional. Dan yang paling penting dari berita ini adalah bahwa kartel-kartel atau perdagangan gelap, pasar gelap, pemain-pemain gelap yang bermain secara kasar dan mengakibatkan 150.000 korban jiwa sudah bisa dihapuskan dari Meksiko. Aku jujur aja baca berita ini jadi ingat film Narcos. Film Narcos di Netflix itu ada Narcos yang Meksiko, ada Narcos yang Kolombia. Narcos yang Meksiko itu kan bercerita bagaimana waktu itu Narcos bisa atau si mafia-mafia ini bisa menciptakan kualitas ganja yang sangat baik yang bisa mengalahkan ganja-ganja yang ada di Amerika. Makanya waktu itu diterbangkan ke sana dan nilai bisnisnya ternyata wow, sangat luar biasa. Bahkan narkos ini bisa sampai membeli suara politik, polisi dan lain macam sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di negara kita ya, dan negara kita bisa segera mengikuti cara berpikir yang unik ini untuk bagaimana menghajar pasar gelap. Oke, hari ini beritanya itu aja, udah 7-8 menit. Sekarang kita mau ngundang Maidina untuk langsung berdiskusi soal undang-undang ITE. Oke. Halo. Halo, apa kabar Maidina? Kak, halo, apa kabar? Kak Dira. Kabar baik. Lagi di mana sekarang? Di rumah aja. Oh, ICJR semuanya WFH? Iya, tadi sempat ke kantor tapi udah balik sekarang, udah sore kan. Mau bentar lagi TGIF. Artinya apa tuh? Mau party? Maidina, makasih banyak sekali lagi udah datang di Stand Up Cannabis. Ini sebenarnya kita ngobrol santai. Suaraku jelas ya? Jelas. Oke. Isu soal Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik apa? Apa? Suara kamu gak kedengaran? Kedengar? Suara aku lagi. Ya, Mai. Undang-Undang ITE kepanjangannya apa, Mai? Ini kedengeran, Kak? Aku kedengeran nggak? Yes. Ya. Dan transaksi. Oke. Undang-Undang ITE ini sekarang kan lagi cukup dibahas di level negara. Dan jujur aja,
jujur aja, aku secara personal hampir nggak ngerti itu undang-undang sebenarnya soal apa, kecuali yang aku tahu sahabat kita Jering itu pernah ditangkap karena adanya undang-undang itu. Karena dibilang waktu itu apa, ujaran kebencian terhadap sebuah organisasi gitu kan. Nah, untuk orang yang kayak aku, dan mungkin aku yakin orang kayak aku ini mewakili banyak eh, apa ya, pengetahuan yang publik punya soal undang-undang ITE. Kamu boleh cerita dulu nggak sih? Kamu kan sebagai peneliti undang-undang ITE gitu spesifik ya, kemarin aku dengar presentasi kamu. Undang-undang ITE ini sebenarnya apa sih latar belakangnya? Dia buat untuk apa sih dibuat gitu loh? Ya, oke. Uh, uh, jadi dibuatnya yang Mai, suara itu, kamu nggak kedengeran, Mai, dari awal. ya ampun. Ini terdengar nggak kalau ini? Nggak. Uh, suara kamu putus-putus banget. Oke, aku nggak tahu nih kenapa nih. Kalau sekarang? Itu kedengeran? Yes, kedengeran. Oke. Hilang. Ini? Ini kedengeran. Selain ini nggak kedengeran. Ini sekarang? Oke, coba cerita soal apa undang-undang ITE, apa sih latar belakangnya apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ini kedengeran kan? Nah, oke. Jadi sebenarnya dia digodok di pemerintah itu udah lama, dari tahun sisinya pemerintah. Undang-undangnya juga informasi di negara. Gimana nih? Coba Kamu ya. ada earphone nggak? Nggak ada. Dulu. Pakai. Santai-santai. Kawan-kawan sabar ya. Jangan kemana-mana loh. Ini informasi penting pokoknya. Latar belakang soal tentang Maidina, aku kenal Maidina dari Bang Erasmus. Maidina tim peneliti di Institute Criminal Justice Reform. ICJR ini kan sebagai kawan-kawan ketahui sebagai lembaga yang kita berkoalisi dengan mereka untuk menggugat undang-undang narkotika kan. Itu prosesnya masih ada. Mungkin nanti di akhir aku boleh tanya sedikit ya soal perkembangan itu, kali nanti kita minta update dari Maidina. Ada. Kalau Suara kamu putus-putus, Mai. Oke, bentar. Okay. Soalnya kalau gambar nggak ada masalah, maksudnya nggak putus-putus, gambar kamu semuanya bagus-bagus aja, tapi suaranya aja nggak masuk. Tes, ini kedengeran nggak? Iya, coba boleh cerita lagi. Ini kedengeran? Yap. Nah, oke. Ini mungkin aku harus pelan-pelan. Kayaknya speakernya bermasalah dan ya. Coba. Tes. Ini aku harus mendekat. Ini kedengeran nggak? Kedengeran. Kalau kamu nanya kedengeran, begitu kamu cerita nggak kedengeran. Kok aneh banget. Kayaknya. Nah, ini coba. Mungkin aku harus mendekat. Mm-mm. Ini nggak? Kedengeran. Nah, kedengeran. Okay. Kita aja ya, soalnya aku lagi coba nyalain device yang lain, mungkin kita bisa nyalain device. Nah, jadi pun dia udah dibentuk dari sisi dari tahun 99. Itu sama akhirnya dia buat karena urgensinya manusia ke ranah digital. Nah, akhirnya ada inisiatif dari pemerintah untuk mengatur nih bagaimana nih ruang digital di Indonesia, ruang digital bisa juga aman karena kita lihat karena konsumsi
ada nih perbuatan mungkin kan terjadi ruang digital atau abu bodoh lah sih judulnya undang-undang transaksi elektronik itu kemudian pemerintah waktu itu yang dirujuk konvensi tentang cybercrime. Ini nggak kedengeran ya suaraku ya? Ya, suara kamu yang kedengeran cuma 50% dari tadi. Aku jadi kalau bisa boleh nggak kalau ganti device atau pakai apa gitu? Ada solusi lain? Nyalain device-nya. Dia bisa tinggal. Kenapa? Kalau pakai PC bisa nggak? Nggak kan? Harus pakai earphone sih. Sebentar. Aku ngecek sama orang di bawah ya. Penonton sabar ya. Fak di bawah. Halo. Fak. Sebentar, aku cek ke bawah. Fak, suaranya Maidina kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran, Mai. Aku ngecek, soalnya kan ada yang ngecek di bawah. Gimana dong? Sayang soalnya kalau nggak kedengeran kita tidak. Sebentar. Kalau live PC bisa nggak sih? Nggak bisa. Harus bisa dicoba sih. Nggak apa-apa kok dicoba. Menurutku mendingan dicoba. Kalau emang bisa. Banyak hal yang mau ditanyain dan aku udah mencatat beberapa pertanyaan dari follower kita tentang hal ini dan menurutku menarik untuk dibahas. Karena aku nggak tahu jawabannya. Oke kawan-kawan, mungkin sambil kita nunggu Maidina mencari solusi ya untuk kita live lagi. Aku nyalain lagi kolom komentarnya. Kawan-kawan yang mau bertanya boleh dicatat di situ. Nanti aku yang pilih aja pertanyaannya yang menarik. Nanti langsung kita diskusiin sama Maidina. Mai, kamu pakai handphone ya? Iya, pakai handphone. Kalau kamu ngomong sepotong gitu kedengeran. Tapi kalau ngomongnya kayak panjang gitu, putus-putus. Ya susah deh. Ini aku juga earphone-ku nggak ada. Kalau pakai PC nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau coba log out lagi, log out lagi, terus kalau masuk pakai IG kamu pribadi boleh nggak coba? Kayaknya sama deh. Coba ya. Berarti gimana nih? Aku close dulu. Kamu keluar dulu, terus aku undang IG kamu pribadi coba. Maidina _ ya. Coba ya, kita coba ya. Underscore 2 kali. Halo. Oke. Coba ya. Oke. Ya. Oh, Maidina belum bisa. Kok nggak ada ya? Maidina _
Kayaknya belum. Halo? Kedengeran nggak? Nggak Coba juga. Mai, cerita Mai. Coba cerita. Tes? Coba, kalau kamu ngomong tes, kedengeran tuh kedengeran. Tapi coba cerita deh. Ini kayaknya mungkin ini buat mikrofonnya. Ya, jadi oke kedengeran. Jadi, terus, Terkait dengan UITE sendiri sebenarnya itu dia digodoknya oleh pemerintah. Kan? itu kedengeran. Barusan kedengeran. Coba, Yang coba. Barusan kedengeran ada dikit sih kepotong. Coba. Terus kan dia digodok oleh pemerintah udah cukup lama. ya udah cukup lama. Latar belakangnya memang terkait dengan masyarakat yang aktivitas masyarakat itu alih ranah digital. Ketika itu Nggak bisa. Gagal. Waduh, gimana? aku harus minta maaf dulu sama Bung Eras nih. Nanti aku dimarahin sama sama Bung Eras nih kalau kita udahin. Solusinya menurutku mungkin nggak kamu cari earphone dulu sebentar ke orang rumah atau kayak Kalau sulit ya? ya bentar. Oh, ya sama pakai Kenapa? PC. Kenapa? Nggak bisa mah, putus-putus mah. Bentar. Coba Direktur Eksekutif ICJR ini diperhatikan ya alat-alat kerja timnya. Device. Mai, kamu earphone sih. HP kamu habis jatuh kecebur atau kenapa gitu mungkin? Enggak. Kayaknya speakernya emang kenapa mikrofonnya kenapa? Aku cuma earphone buat PC. Coba cari kan nyari di Kenapa? aku cari device yang lain. Oke. Aku sambil cerita yang lain lah ke penonton. Ya, aku Aku dulu. tunggu nanti pakai ICJR. Pakai ICJR aja lagi masuk ya. Oke. Thank you. Oke. Sambil kita menunggu bisa live lagi. Kawan-kawan yang mau bikin teh dulu, yang mau bikin kopi dulu, yang mau nyore dulu. Cahaya lagi bagus di Jakarta. Udara lagi seger, semuanya lagi adem-adem. Mungkin enak juga kita sambil menikmati suasana, ngobrol sama temen di rumah, atau sambil dengerin aku ngomong. Aku pun mau ngomong sesuatu yang berhubungan sama apa kali ini ya? Sama yang menarik akhir-akhir. Oh, mendingan kalian komen, kalian pengen tahu apa tentang perkembangan LGN atau apapun. Nanti aku sambil. Oh, gini aja. Ada yang mau live nggak bareng? Nah, kalian coba tulis pertanyaan yang kira-kira menarik. Nanti kita live bareng dulu. Sambil kita menunggu Maidina boleh juga. Ayo, aku akan pilih. Gimana caranya? Ada pertanyaan yang menarik nggak ya? Kapan legal? Pertanyaan yang membosankan. Gimana pohon cengkeh? Nggak ngerti. Perkembangan perjuangan kita. Perjuangan kita itu kan ada 3 aspek sebenarnya. Satu, ada aspek advokasi atau perubahan kebijakan.
Yang kedua, ada aspek gerakan. Aspek gerakan itu aspek komunitas, aspek pergaulan kita di daerah-daerah sama grassroots. Yang ketiga, ada aspek bisnis. Aspek bisnis itu gimana kita berdagang, bagaimana kita mencari uang untuk perjuangan kita. Nah, jadi kalau ngomongin update perjuangan kita, itu update mengenai 3 hal ini. Gitu. Yang pertama, yang paling penting soal advokasi, ya kan. Semua sama pentingnya deh yang sebenarnya. Tapi soal advokasi itu sekarang kita sedang berusaha keras untuk bisa bersilaturahmi dengan Menteri Kesehatan kita yang baru. Karena Menteri Kesehatan kita yang baru, Pak Budi, beliau kan punya kewenangan untuk memberikan izin riset. Beliau yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan penggolongan tanaman ganja yang tadinya golongan 1, gimana caranya supaya pindah golongan, bisa dipakai ke golongan lain, golongan 2 atau golongan 3, untuk menjadi kesehatan. Jadi advokasi ini yang paling penting sekarang kita ingin bersilaturahmi dengan Pak Budi. Bagaimana kita mencari cara-cara yang paling efektif untuk bisa bangsa kita, negara kita memanfaatkan ganja. Yang kedua, dari aspek mengenai gerakan. Movement kita, gerakan kita ini kan lahir dari grassroots, dari orang-orang awam kayak aku, kayak teman-teman semua lah yang ada di daerah-daerah. Nah, bagaimana sekarang LGN di daerah-daerah itu hidup untuk melakukan edukasi-edukasi yang sampai saat sekarang ini sudah dan aktif berkoordinasi dengan kami di Jakarta. Itu ada LGN Aceh, terutama di Gayo, ada LGN Bandung, ya kan, ada teman-teman Widan, terus ada juga dari Semarang, Mas Ari dan kawan-kawan, ada dari Lampung, Mas Gilang, ada dari LGN, mohon maaf ya kalau ada yang aku lupa sebut, bukan berarti aku tidak hormat atau salut sama kalian. Tapi kadang-kadang aku skip. Terus ada daerah Jawa Timur, banyak sekali, ada Gresik, ada Blitar, ada juga Blitar, ada dari Surabaya, gitu. Dari Malang juga. Dari Ambon, kemarin teman-teman di Ambon juga baru membuat kegiatan sepak bola untuk amal, ya kan, gerakan mereka sambil mereka melakukan edukasi. Terus teman-teman Makassar sebagian masih ada yang bergerak bersama LGN. Ada juga dari Samarinda, Mas Ari dan kawan-kawan, ya kan. Daerah-daerah lain, maaf yang belum aku sebutin, tapi aku mau cerita bahwa soal gerakan, kita sekarang sedang membangun edukasi-edukasi di tiap-tiap daerah. Dan kalian semua yang ada di sini yang ingin ikut bergabung bersama gerakan kita, kalian itu dalam waktu singkat, website kita udah jadi, lgn.org.id, kalian udah bisa masuk, di situ kami dari LGN secara spesifik menulis surat untuk teman-teman yang ingin ikut berjuang bersama kami. Kalian bisa baca suratnya di website kita di lgn.org.id. Dan yang tertarik dalam waktu dekat akan bisa mengisi formulir. Terus itu soal gerakan. Oh, dan yang terakhir soal bisnis, soal shop kita. Nah, soal bisnis itu ini sangat-sangat menarik. Dalam arti sekarang kita udah punya 3 daerah yang lagi bersiap-siap. Bandung, Samarinda, Bali. Ada 3 daerah yang sekarang lagi bersiap-siap untuk menjadi reseller LGN Shop. Jadi baju-baju seperti ini, ya ini baju kita yang terbaru. Kita berkolaborasi dengan Snoop and Friends. Ya kan, dengan ciri khasnya beliau, mata santai. Kita akan buka di 3 kota itu. Gitu, nanti teman-teman ikutin aja di Instagram kita terus. Jadi buat teman-teman yang ada di Bali, ada di Samarinda, dan ada di Bandung akan bisa membeli produk kita nanti langsung dari daerah kawan-kawan sendiri. Nah, dan dana-dana yang terkumpul itu kita pakailah untuk kegiatan-kegiatan, terutama advokasi. Terutama sekali advokasi.
yang tadi aku ceritakan di awal. Gitu. Mungkin sedikit tambahan soal yayasan juga, Yayasan Sativa Nusantara yang sekarang memayungi untuk proses advokasi kita. Jadi atas nama yayasan, progresnya sekarang kita lagi menyusun semacam naskah akademik, bukan naskah akademik, semacam naskah akademik, tapi literatur literasi, membuat sebuah tulisan. Oh ya, di website kita yang mau mendapatkan tulisan pertama kita dari yayasan mengenai urgensi dibentuknya peraturan riset ganja, itu udah kita taruh di website. Kawan-kawan semua di sini bisa download dan bisa mulai untuk membagikannya. Kita coba sambil undang ICJR lagi ya, mudah-mudahan udah bisa masuk. Kurang lebih itulah update kita. Nanti terakhir update soal koalisi ya, untuk perjuangan Mahkamah Konstitusi. Oh alah. Wow, Maidina. Udah kedengeran ya? Udah kedengeran? Itu keren. Itu keren. Itu keren. Oke ya. Kamu pinjam dari siapa? Enggak, pakai device yang lain. Tapi kamu ada earphone ya? Earphone-nya cuma buat yang Android. Tadi device-nya kan bukan Android, jadi nggak ada earphone-nya. Oke. Cuma ini doang. Ayo, kawan-kawan, silakan masuk lagi. Undang kawan-kawan yang lain. Maidina, tanpa kita bertele-tele lagi, please, tolong ceritain ke aku, ke kawan-kawan yang nonton, ke kita semua yang awam mengenai Undang-Undang ITE. Itu sebenarnya kayak apa sih? Seberapa berbahaya dia untuk demokrasi kita? Oke. Udah kedengeran ya teman-teman. Thank you ya udah mau nungguin ya. Thank you Kak Dira. Jadi sebenarnya tadi yang aku sampaikan di awal bahwa Undang-Undang ITE sendiri pun hadir, Undang-Undang ITE juga informasi dan transaksi elektronik. Dia hadir sebenarnya digodok pemerintah udah lama dari awal di akhir tahun 99, di akhir tahun 90-an, di awal 2000-an. Latar belakangnya apa? Sama gitu seperti dengan negara-negara lain yang punya undang-undang terkait dengan ranah digital, bahwa undang-undang ini dibuat dalam rangka mengakomodir perkembangan teknologi yang sudah ada di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat beralih nih dari ruang offline ke ruang digital. Nah, ketika kita lihat di ruang digital, maka kemungkinan adanya perbuatan melakukan hukum juga harus diakomodir di konteks sistem hukum di negara kita. Maka kemudian diaturlah si undang-undang ITE tersebut, dibahaslah oleh pemerintah, dipropos ke DPR untuk dibahas terkait dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Rujukannya terkait dengan tindak pidana adalah konvensi terkait dengan kejahatan siber atau kejahatan di dunia ranah siber, bahwa yang direkomendasikan untuk negara bisa akomodir yaitu terkait dengan kejahatan apabila kerahasiaan atau integritas suatu data diambil, ataukah suatu akses yang ditutup, secure gitu, akses yang aman diambil. Nah, diakomodir lah di Undang-Undang ITE. Ada juga memuat terkait dengan ketentuan pidana terkait dengan hal itu. Karena kan kalau kita lihat itu penting gitu, undang-undang ITE jelas penting karena kita punya ruang digital yang mana memang harus dilindungi oleh negara. Gimana caranya masyarakat bisa punya ruang digital yang aman, gimana masyarakat bisa memanfaatkan teknologi, dan pemanfaatan teknologi itu bisa legitimate dalam konteks hukum gitu. Nah, itu makanya ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu sebenarnya progresif gitu karena dia ngatur hal-hal yang belum pernah diatur. Sorry. Tapi ya, kalau yang aku pahami itu kan undang-undang narkotika ya. Undang-undang narkotika juga dibuat niatnya bagus gitu, tapi dalam kenyataannya di lapangan kan nggak seperti itu kan. Itu yang jadi problem kan sebenarnya kan. Dan kamu melihat hal itu jadi, soalnya gini, kenapa akhirnya banyak orang yang protes sampai presiden mengeluarkan statement kalau ternyata itu meresahkan masyarakat harus diperbaiki. Berarti ada yang nggak beres gitu kan. Nah itu kalau kamu lihat sebenarnya yang nggak beresnya di mana sih? Ya, oke. Yang nggak beresnya sebenarnya dari concern ICJ dan teman-teman masyarakat sipil, yaitu terkait dengan yang pasti teman-teman tahu dan akhirnya menimbulkan iklim ketakutan di masyarakat ya, soal ketentuan pidana gitu. Karena kan kalau kita lihat rujukannya si pemerintah soal ketentuan pidana, yang dilarang itu ya terkait dengan tindak pidana yang sebenarnya harus diatur oleh negara dalam rangka melindungi ruang digitalnya gitu. Misalnya itu sebutannya cyber dependent crime gitu, di mana suatu tindak pidana tuh bisa terjadi hanya di ruang digital gitu. Misalnya tadi soal akses, pencurian data, manipulasi data, yang mana itu harus dilindungi, itu udah jelas harus dilindungi. Nah, undang-undang ITE contohnya apa?
Kayak Misalnya gini, kayak WhatsApp aku gitu. Datanya diambil sama hacking, orang, misalnya iya, kayak gitu. kayak hacking, misalnya akunnya diretas, nah itu diatur lah sebagai perlindungan oleh negara untuk orang-orang yang punya ruang digital. Nah itu udah diatur nih di Undang-Undang ITE, itu penting di Undang-Undang ITE. Oke, Nah sebelum lebih tapi, lanjut, sebelum lebih lanjut, Instagramku pribadi kan pernah diretas ya. Iya kan? Itu harusnya ada prosedur hukum. Harusnya kalau orang yang meretas ketahuan dia bisa dipidana. bisa kalau di Undang-Undang ITE di pasal 30-nya dia kita bisa ngasih aduan ke kepolisian untuk bisa bilang gitu bahwa peretasan itu adalah suatu bentuk tindak pidana. Tapi kan lintas negara. Nah, itu dia di salah satu undang-undang ITE juga diatur gitu bahwa harusnya ada kerjasama antar negara yang akhirnya memberikan perlindungan hal tersebut. Nah, harusnya kalau Kadira mengalami permasalahan tersebut mengadukan kepolisian tuh bisa tuh ngebantu Kadira untuk bisa mengusut itu. Harusnya. Oh gitu ya? Harusnya gitu. ya? Oke, tapi kayaknya undang-undang ITE nggak dipakai buat itu deh. Iya nggak? Nah, itu dia yang jadi masalah kita karena akhirnya si undang-undang ITE justru dia malah mengatur hal lain gitu terkait dengan tindak pidana yang sebenarnya dia bisa terjadi di ruang offline, terus kemudian bisa juga terjadi di ruang online, terus kemudian diatur di undang-undang ITE yang mana akhirnya aparat penegak hukum, kepolisian fokusnya sama itu gitu. Misalnya yang kontroversial terkait dengan penghinaan, terkait dengan ujaran kebencian, terkait dengan kesusilaan yang akhirnya justru membuat resah masyarakat. Jadi sebenarnya yang benar-benar buat resah masyarakat itu bukan yang tadi, bukan yang harus dilindungi kayak soal hacking, soal peretasan akses ilegal, tapi yang buat resah masyarakat ini terkait dengan ekspresi, soal penghinaan, soal melanggar kesusilaan, ujaran kebencian yang kalau kita lihat di rumusan undang-undang ITE pun nggak sesuai gitu dengan prinsip negara demokratis gitu. Akhirnya malah menyebabkan iklim ketakutan masyarakat yang jauh dari cita-cita awalnya si undang-undang ITE itu. Makanya itu kan, sorry ya kalau referensi aku sangat minim dan cetek gitu. Cuman yang aku tahu cuman kasusnya Jering. Jering itu dia dan kawan-kawan di CJR kan memberikan amicus curiae ya, apa istilahnya ya kan, semacam pembelaan gitu ya terhadap kasusnya Jering ya. Sebenarnya pendapat hukum lah buat hakimnya. Oh, pendapat hukum ya, oke. Nanti sebelum kita ke sana, tapi maksudku undang-undang, karena gini, ini ada satu pertanyaan menurutku bagus banget dari follower LGN, dari @oots namanya. Dia nanya gini, apakah sebenarnya badan hukum atau organisasi itu bisa kena undang-undang ITE atau undang-undang ITE ini hanya untuk individu saja? Ya, tergantung sebenarnya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya pasti yang ditanyain itu terkait dengan soal penghinaan. Undang-undang ITE kan sebenarnya dalam hal ini yang harus dilindungi kayak misalnya tadi akses ilegal. Nah, itu juga bisa kena korporasi gitu atau badan hukum. Yang jadi kontroversial sekarang pasti yang ditanyain teman-teman itu terkait dengan penghinaan gitu, 27 ayat 3. Karena ataupun 28 ayat 2 yang kena Jering gitu. Karena akhirnya yang dilindungi adalah badan hukum ataupun organisasi ataupun pihak-pihak yang sebenarnya bisa dikritik gitu, bisa dikasih masukan gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya di pasal 27 ayat 3 itu kan terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, dan itu dia merujuknya pada KUHP. Di KUHP disebutkan bahwa kalau penghinaan itu hanya boleh ditujukan kepada orang, bukan kepada institusi. Dan dalam kerangka instrumen hukum sendiri terkait dengan pembatasan hak asasi manusia, jadi sebenarnya pembatasan hak untuk berpendapat, berekspresi itu bisa dibatasi. Tapi pembatasannya memang hanya dalam konteks untuk melindungi kehormatan orang, dan itu harus orang, bukan badan hukum. Karena apa? Karena badan hukum, institusi itu adalah suatu yang abstrak dan suatu yang suatu institusi yang bisa dikritik gitu dengan ekspresi seseorang yang sah gitu. Jadi tidak perlu ada kehormatan ataupun kehormatan dia sebagai individual yang harus dilindungi. Maka sebenarnya kasus-kasus kayak kasusnya Jering yang kita tahu dia dituduh melakukan ujaran kebencian kepada organisasi profesi itu sebenarnya tidak tepat gitu untuk membatasi suatu ekspresi seseorang gitu. Dan hukuman pidananya tuh berapa lama sih? Dia cukup menakutkan di masyarakat gitu, karena akhirnya banyak banget kan
yang berujung di penjara, Jerings pun masih di penjara. Bahkan kemarin kita punya berita yang paling baru kan, yang ibu di Aceh harus membawa bayinya ke penjara karena ya itu, iya kasus Boleh yang cerita nggak? Sorry, boleh cerita nggak? Aku nggak boleh cerita. jadi mungkin itu terjadinya di Aceh. Aku lupa sih di kasusnya di mana, di kabupaten Ya, mana. Jadi ada seorang ibu yang suaminya disamperin oleh aparat desa gitu, lalu kemudian mereka cekcok, terus istrinya marah, istrinya emosi karena normal lah kalau suaminya dibegitukan kan emosi, terus dia posting di Facebook terkait dengan keluhannya terhadap aparat tersebut. oke. Lantas aparat tersebut malah ngaduin pasal tentang penghinaan. Lalu di pengadilan akhirnya divonis bersalah terkait dengan pasal penghinaan 27 ayat 3. Lalu kemudian dia divonis 3 bulan penjara. Nah, ibu itu masih menyusui karena anaknya masih umur 6 tahun, tapi dia tetap harus menjalankan pidana penjaranya, dan akhirnya ya dia bersama-sama anaknya di penjara. Begitu. Tapi secara yang tertulis di dalam undang-undang, hukumannya itu berapa ya? Nah, ini cukup menyeramkan gitu. Misalnya kalau untuk penghinaan sendiri, dia diaturnya ancaman pidananya maksimal 4 tahun penjara. Terus kemudian Wow. terkait dengan ujaran kebencian, dia maksimal 6 tahun penjara. Nah, itu sangat mudah untuk dilakukan penahanan. Jadi kalau misalnya udah ada jadi TSK nih tersangka si ujaran kebencian, yang mana sebenarnya ujaran kebenciannya tidak tepat ya diterapkannya, Ya, ya ya, bisa dengan mudah ditahan, dan akhirnya putusannya pun bisa penjara. Kayak yang kemarin dipresentasikan oleh ICJR terkait dengan riset kita, ya, eh kalau orang udah kesandung kasus ya. ITE, 96%-nya pasti berujung dengan putusan bersalah. Putusan bersalah 88%-nya pidananya adalah pidana penjara. Jadi Pidana penjara. sangat menakutkan karena kita kayak nggak bisa kabur dari undang-undang ITE gitu. Polisi, tapi gini loh, mengawasi tindakan orang atau akun di sosial media itu sebenarnya sangat sulit ya. Jadi asumsiku ya, hal terjadinya pidana-pidana ini karena ada yang melapor pasti, bener nggak? Selalu karena ada yang melapor, ada yang melapor kan. Kalau nggak ada yang melapor, tuh nggak bisa ya tiba-tiba. Misalnya gini deh, ada ya Facebook kan orang banyak lah ngomong sembarangan gitu ya. Banyak ngomong sembarangan itu kayak lembaga negara atau penegak hukum tuh bisa nggak sih tiba-tiba dia, wah ini ada bahasa yang nggak bagus nih, terus itu kita pidana deh atau kita adili, itu nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya, kan dia Harus ngomong ada yang nih, melapor. harus ada yang lapor. Misalnya spesifik di pasal terkait dengan penghinaan 27 ayat 3. Itu dia harus berujuk pasal 310 KUHP. Nah, penghinaan itu didefinisikan sebagai penghinaan di 310 KUHP apabila dia ada tuduhan ke orangnya. Dan I tuduhan see. itu harus spesifik, harus nyebutin nama, harus benar-benar ada against satu person. Dan dia harus dikecualikan kalau itu kalau itu untuk kepentingan umum ataupun untuk membela diri, sebenarnya dia nggak boleh dipidana. Nah, terkait dengan itu pun aparat penegak hukum baru bisa memproses kalau emang yang disebut namanya itu ngadu, bikin laporan Ngadu. ke polisian. Kalau dia nggak pernah ngadu, ya nggak bisa diproses kasusnya. Oke. Cuman yang jadi masalah sekarang, musuhnya kita bersama bukan pasal terkait dengan penghinaan, tapi pasal terkait Tapi dengan ujaran kebencian. Karena seolah-olah ujaran kebencian diterapkan untuk melindungi individu gitu, melindungi orang. Padahal misalnya ujaran apa sih kebencian, contohnya? kita kan sering tuh kayak narasinya pemerintah ada tuh, iklan-iklan pemerintah jangan melakukan ujaran kebencian, seolah-olah ujaran kebencian kayak gue benci sama lo. Enggak, ujaran kebencian enggak kayak gitu. Ujaran kebencian itu harus kepada kelompok-kelompok yang dilindungi, misalnya kelompok-kelompok yang rentan didiskriminasi dan rentan dijadikan objek kekerasan gitu. Misalnya kelompok-kelompok minoritas kayak minoritas agama, minoritas ras, kan dia secara konstruksi sosial kan dia minoritas, sehingga dia sering menjadi korban diskriminasi. Maka negara perlu mengatur untuk melindungi mereka dengan adanya pasal terkait dengan ujaran kebencian. Nah, ketika ada hasutan, ini harus ada sebuah hasutan ya sebenarnya. Ketika ada hasutan dari seseorang untuk membenci kelompok tersebut, misalnya kayak dengan latar belakang kelompok tersebut, misalnya let's say agama minoritas, ada hasutan untuk benci, ayo kita sama-sama melakukan kekerasan, menyerang gereja ini, let's say gitu, suatu rumah ibadah ini.
Nah, maka sebenarnya itu yang diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian, bahwa yang dilindungi adalah kelompok yang spesifik, kelompok yang rentan diskriminasi ataupun rentan mengalami kekerasan. Sedangkan apa yang dipahami sekarang nih oleh aparat hukum maupun juga aktor-aktor pemerintah, seolah-olah ujaran kebencian ya buat melindungi siapa aja, bahkan sampai buat melindungi yang jering kasusnya diterima itu terkait dengan melindungi organisasi profesi, padahal organisasi profesi bukan kelompok yang rentan kelompok marginal, didiskriminasi, bukan kelompok marginal kan. Wah, itu emang ya, kalau orang awam kayak aku sih nggak mungkin ngerti sih apa yang kamu sampaikan, tapi secara substansi sebenarnya seperti itu kan, dan itu yang kita pengen masyarakat juga paham. Kalau kita bicara lebih teknis buat orang kayak orang-orang awam yang sering main di sosial media, itu ada nggak sih hal-hal yang perlu kayak dijaga, hal-hal yang karena ada undang-undang ini ya, ada nggak sih hal-hal yang perlu kita sadari gitu loh, jangan sampai kita kebablasan gitu. Nah, mungkin kadang dalam konteks berinteraksi secara di sosial media mungkin ada gitu ya pakem-pakem yang harus kita pahami gitu. Nah, ini bisa ngerujuk sih dengan batasan si undang-undang pasal 27 ayat 3 si undang-undang ITE ataupun pasal terkait dengan penghinaan di KUHP gitu, dimana sebenarnya bisa aja sih kita vulgar, maksudnya berekspresi secara vulgar, tapi perlu dipastikan gitu kita nggak mention nama seseorang, tidak menuduhkan spesifik kepada seseorang melakukan sesuatu yang kita nggak tahu benar atau enggaknya, dan bisa dipastikan kalau tidak merujuk gitu pada suatu orang tertentu. Dan kalaupun kita mau kritik nih ya, kita bisa ngekritik ya, kritiknya bukan pada personal seseorang tapi pada institusinya. Nah, harusnya kalau kayak gitu nggak dipidana. Cuman dalam praktiknya juga bermasalah karena tadi yang 28 ayat 2-nya terkait dengan ujaran kebencian sering sekali gitu digunakan untuk melindungi orang-orang yang gitu. Harusnya ya bisa dikritik gitu. Jadi realitasnya seperti itu. Itu aku mau nanya tadi tuh sebenarnya tuh soal kritik jadi kita ya untung-untungan dong. Sebenarnya bukan, ya saya bisa dibilang untung-untungan, tapi masalahnya sekarang nih normanya si undang-undang ITE di 28 ayat 2 nggak ada tuh batasan-batasan yang tadi aku sebutkan gitu. Dia bahwa ngaturnya individu bisa jadi korban ujaran kebencian, terus ujaran kebencian unsur hasutannya nih harus ada hasutannya tuh nggak ada di undang-undang ITE. Maka sebenarnya dalam praktiknya akhirnya berdampak lah nih dengan kasus-kasus yang tadi gitu yang dialami oleh Jerings, terus dialami oleh banyak korban-korban undang-undang ITE. Mas Dandi itu dia tersangka 28 ayat 2, Kak Veronica Mas Dandi Omar. Karena apa? Karena ujaran kebencian. Mas Dandi kasus yang mana ya? Bang Dandi Laksono? Iya, betul. Presiden Jokowi waktu itu dia nge-tweet, aku lupa konten tweetnya, tapi ya disebutkan dia sebagai memberikan ujaran kebencian. Padahal tadi ujaran kebencian harus melindungi kelompok yang rentan didiskriminasi. Emangnya sejak kapan presiden rentan didiskriminasi? Dia presiden punya semua akses. Aku nggak mau komen lah, takut dipidana. Enggak kan kita, oh ya kan yang ngomongnya presiden, harusnya kan nggak bisa ya. Kalau di sosial media kan katakanlah ada postingan yang menghasut atau apalah gitu ya. Terus ada orang yang ikut komen. Iya dong. Ada orang yang dia karena ngebaca terus terhasut kan. Dia ikut komen. Nah, orang yang ikut komen itu dia bisa juga dilaporkan. Kalau dalam konteks yang sekarang nih ya, yang amburadul ini penerapannya itu sebenarnya memberikan ketakutan tersendiri gitu, karena nih ya di 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarkan kebencian, unsur niatnya dalam konteks menyebarkan konten yang menganjurkan kebencian, bukan dalam konteks dia punya niat untuk menghasut kebencian tersebut. Jadi itu juga bermasalah karena kan dalam prakteknya pun ada orang nih yang cuman nge-share aja. Jadi ini yang kita temukan di risetnya yang cukup menarik terkait dengan waktu itu partai politik. Kejadiannya aku lupa di daerah Makassar gitu. Pokoknya intinya dia cuma nge-forward suatu informasi yang menyatakan PDIP anti-Islam. Terus dia nge-forward itu ke satu grup di situ, akhirnya di grupnya marah-marah dan akhirnya dia kena pasal 28 ayat 2. Padahal dia cuma nge-forward informasi tersebut. Dan niatnya cuma dalam konteks ini bener nggak ya beritanya, tapi dia dikenakan pasal 28 ayat 2 terkait dengan ujaran kebencian.
Dan yang Wow. dilindungi katanya, yang dilindungi adalah katanya partai politik. Padahal partai politik kan bukan kelompok yang harus dilindungi, maksudnya bukan kelompok yang Aduh, rentan aduh, aduh, aduh. diskriminasi. Itu yang paling membahayakan. Secara aturan, secara norma dia bermasalah gitu, karena dia tidak memenuhi apa yang didefinisikan sebagai ujaran kebencian, batasan-batasan yang tidak diatur, dan dalam tataran praktik amburadul. Praktiknya sangat memberikan ketakutan di masyarakat. Kalau hoax bagian dari undang-undang ITE bukan? Masuk dia juga ada. Hah? Eh, Hoax? Ada dia pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong. Itu diatur Wah. sebagai tindak pidana. Teman-teman yang kemarin demo terkait dengan Omnibus Law pun juga dijadikan tersangka di pasal 28 ayat 1 soal berita bohong. Pasalnya sih sebenarnya dia ada batasannya gitu. Ada terkait dengan akibat yang harus yang terjadi gitu. Di pasalnya di 28 ayat 2 dia ngomong di 28 ayat 1 dia ngomong bahwa barang siapa yang mendistribusikan, transmisikan, membuat dapat diakses suatu berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, itu dipidana gitu. Ada unsur terkait dengan mengakibatkan kerugian konsumen. Sebenarnya itu baik sih kita ngelihat dalam kacamata itu, berarti kan ada hanya dalam konteks konsumen gitu mengkonsumsi suatu produk dan harus ada dampak kerugiannya. Nah, tapi ketika kita lihat di lapangan, di praktiknya itu juga nggak digubris gitu batasan tersebut. Kita bisa lihat kan kasus-kasus soal demo Omnibus Law lah yang dicap berita bohong dan akhirnya jadi tersangka. Terus kemudian kasus orang yang nge-update plat motor palsu dari aparat penegak hukum di Medan pun juga akhirnya kena si berita bohong. Jadi dan kalau lain-lainnya. maksudnya gini, kita di LGN ini kan sebagai organisasi yang paling sering mengkritik pemerintah untuk urusan ganja ya, spesifik ya. Iya kan, mengkritik loh, kita banyak sekali mengkritik. Kadang-kadang kita bilang berita yang dikasih hoax lah atau apa. Jadi sekarang sebenarnya itu rentan dikenakan pidana. Iya, betul. Kalau kita bisa dibilang rentan ya rentan karena potensial, karena masalah normanya dan praktiknya juga bermasalah gitu. Jadi ada yang harus kita waspadai lah kalau terkait dengan kritik begitu. Oke. Saran kamu, saran ICJR pastinya ya kan. Saran ICJR untuk bukan buat LGN tapi buat publik lah. Buat publik, untuk orang-orang yang ingin memberikan kritik, kadang-kadang kritik itu bisa masukan sifatnya atau bisa ya kadang-kadang ngenyek juga gitu ya kan. Itu kayak apa ya batasan-batasannya ya Maya? Oke, ini aku akan ngomong dalam konteks jeleknya dulu ya, dalam konteks kondisi sekarang gitu, kayak teman-teman berusahanya seperti apa nanti. Setelahnya aku kasih konteks ya ada salahnya negara juga di sini, kenapa akhirnya teman-teman harus dibatasi gitu. Jadi sebenarnya yang pertama harus dilakukan ngelihat kondisi saat ini ya, soal kritik kan nggak boleh berhenti ya, kita harus tetap kritik ke yang bisa kritik gitu kan. Cuman dalam konteks ini yang perlu kita sama-sama ingatkan gitu, kita kan sering nih LGN, ICJ dan teman-teman masyarakat sipil lainnya juga sering gitu kan membuat konten yang akhirnya mengkritik. Maka sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah tetap fokus gitu ke konten kritikannya, bahwa yang teman-teman kritik adalah terkait dengan kebijakan, terkait dengan situasi kebijakan yang sifatnya umum gitu, tidak dalam konteks merendahkan seseorang, menuduhkan seseorang ataupun menyebut nama tertentu, tidak ada mention nama tertentu. Ketika teman-teman mau nyebut nama pun ya tetap dalam kapasitas orang tersebut sebagai nama jabatannya dia gitu. Jadi tidak ada gitu. Disarankan teman-teman nggak nyebut personalnya gitu sama sekali, karena kita nggak pernah nge-against personal seseorang kan, tapi dalam tataran kebijakan dan orangnya tersebut. Nah, terkait dengan yang kedua adalah soal soal validitas gitu. Teman-teman kan sangat rentan tuh tadi yang aku bilang soal berita bohong. Maka siasatnya teman-teman untuk kritik adalah pastikan datanya teman-teman kuat, kemudian semua klaim yang teman-teman bisa share itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan teman-teman LGN pastilah selalu menjamin gitu kan informasi tersebut valid gitu. Misalnya resource-nya ditampilkan, terus kemudian kronologi kenapa teman-teman bisa sampai ke situ itu bisa dipaparkan. Bahkan kan maksudnya bisa dipertanggungjawabkan lah informasi yang teman-teman share di sosial media.
Dan ya itu tadi, kalaupun memang dalam konteks kritik ya dipastikan tidak dalam konteks personal seseorang Good gitu. point. Yeah. Itu catatan dalam kondisi yang sekarang. Nah, terkait dengan bahasa sendiri pun juga bisa ya, bahasa sendiri pun harus jadi perhatiannya teman-teman gitu. Dalam tataran hukum sih sebenarnya itu harusnya dilindungi gitu dalam konteks kepentingan publik, tapi kan dalam prakteknya kita akhirnya sering kan kayak di kasus Jering pun terkait dengan bahasa yang digunakan bermasalah. Nah, mungkin teman-teman bisa dalam konteks kritik bisa lebih menggunakan bahasa yang lebih general ataupun lebih diplomatis gitu terkait dengan kritiknya, itu jadi catatan gitu. Itu sih catatan yang bisa dipakai. Cuman dalam konteks ini, dalam konteks kebijakannya ada yang salah nih dengan undang-undang ITE yang perlu kita perbaiki. Jadi teman-teman juga bisa menyuarakan gitu bahwa harusnya ujaran kebencian tidak seperti ini. Harusnya ketika saya mengkritik badan hukum dengan bahasa apapun, dengan konten apapun, selama itu dalam konteks kebijakan, harusnya saya nggak dipidana gitu sih. Jadi di satu sisi teman-teman harus membatasi memperhatikan cara-cara memberikan kritik, tapi di satu sisi teman-teman juga harus dorong terus untuk perbaikan hukumnya sendiri, karena memang dalam konteks norma dan penerapannya bermasalah gitu. Oke, terakhir nih Mai, untuk apa yang kalau kamu bisa merubah gitu, ICJR bisa merubah kebijakan ini, apa yang mau kalian rubah? Terkait dengan hal ini sebenarnya mau kita rubah pastinya ngembaliin lagi gitu, karena tadi sih sama concernnya bahwa undang-undang ITE, let's say kita bisa bilang bahwa tujuannya baik gitu. Ada hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang ini. Misalnya kayak tadi Kak Dira punya concern kalau HP-nya diretas, akunnya diretas, ada kerugian dialami, maka sebenarnya kan negara harusnya memfasilitasi gimana caranya dia memperoleh keadilan, gimana caranya dia bisa memperoleh kompensasi dari hal tersebut yang terjadi gitu. Itu penting untuk diatur oleh undang-undang ITE. Nah, ketika sekarang undang-undang ITE justru heavy-nya justru menakutkan masyarakat, kita lihat kasus-kasusnya, bahkan kelompok rentan yang kena, maka sebenarnya ada yang salah nih sama peran negara untuk memberikan ruang digital yang aman buat kita. Maka sebenarnya bisa didorong, yang harusnya juga jadi harapannya CJR dan teman-teman semua, ya pemerintah bisa merevisi undang-undang tersebut gitu, untuk memastikan bahwa UU ITE itu kembali ke tujuan awalnya untuk melindungi ruang digitalnya masyarakat. Memang perlu undang-undang diatur, maka sebenarnya fokusnya adalah terkait dengan hal tersebut, dan nantinya ke depannya di penerapannya aparat penegak hukum bisa juga fokus terhadap hal tersebut. Jadi nanti kalau misalnya kita punya aduan terkait dengan peretasan, aduan ke polisi terkait dengan ada orang yang mengakses ruang digital, melakukan manipulasi data terkait dengan data kita, aparat penegak hukum itu paham gitu apa yang harus dilakukan kepada kita, orang-orang yang mengalami kerugian tersebut. Bukan seperti sekarang gitu, mereka tidak justru punya resource-nya, punya kemampuannya di hal-hal terkait dengan penghinaan, terkait dengan berita bohong yang mana sebenarnya bukan berita bohong, itu adalah informasi yang beredar di masyarakat. Justru malah mereka menggunakan menggunakan undang-undang ITE untuk hal-hal tersebut, padahal itu bukan tujuan awalnya undang-undang ITE. Maka sebenarnya yang perlu kita sama-sama dorong, yang jadi harapannya ICJR adalah kita bisa ngerevisi tuh yang bermasalah tadi, soal penghinaan, soal ujaran kebencian abal-abal dalam tanda kutip, terus kemudian terkait dengan berita bohong. Jadi apakah kalian akan masuk ke MK untuk masalah ini, atau ada cara-cara gimana? Sebenarnya cara-cara masuk ke MK sendiri sudah sering dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, spesifik untuk undang-undang ITE. Misalnya terkait dengan pasal penghinaan itu sudah pernah dilakukan dan akhirnya direspon dengan revisi. Ujaran kebencian pun juga sudah pernah diajukan judicial review-nya 3 kali, yang mana akhirnya tidak memberikan dampak yang baik karena akhirnya lebih buruk gitu. Nah, sekarang nih pemerintah, kemarin kan Presiden udah ngomong nih bahwa dia perlu nyatain gitu bahwa kalau emang perlu direvisi maka harus ada revisi gitu kan, kata Presiden kan. Nah, sayangnya kan justru direspon sama akar pemerintahnya dengan bikin pedoman kan. Malah diturunkan lagi nih derajatnya, padahal Presiden udah ngomong harus ada, kalau emang harus perlu revisi, harus revisi. Nah, sebenarnya yang lagi dilakukan oleh ICJR dan teman-teman masyarakat sipil lainnya adalah untuk mendorong nih apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden. Karena Presiden udah sangat semangat kan waktu itu ngomongnya kayak, saya perintahkan jajaran untuk revisi. Maka ya kalau kayak gitu revisi. Kita sudah menunjukkan berbagai jenis
riset gitu dari teman-teman, penelitian, fakta di lapangan bahwa permasalahan si undang-undang ITE masalahnya adalah normanya, masalahnya adalah undang-undangnya yang akhirnya diperparah dengan si penerapan di lapangan. Maka sebenarnya solusinya awalnya pastinya adalah dalam konteks si revisi. Nantinya kalau kalau untuk pedomannya aparat penegak hukum mau dibuat ya bisa aja dibuat, tapi dalam konteks normanya ada yang salah nih dari normanya yang harus diperbaiki. Maka kita harus push terus DPR, pemerintah untuk segerakan si revisi tersebut karena presiden pun juga udah bilang bahwa ini penting perlu gitu dikaji untuk revisi. Ya, paling nggak untuk, bener nggak kalau aku bilang buat kawan-kawan misal di LGN, buat orang-orang awam lah yang nggak terlalu mengerti masalah ini, dengan membantu menyebarkan informasi infografik yang ada karena aku dapat banyak sekali pengetahuan dari presentasi kamu ICJR pastinya, dan banyak sekali infografik ya kan mengenai hal ini. Dengan menyebarkan itu di sosial media, itu tidak dianggap sebagai kegiatan yang melanggar undang-undang ITE kan? Enggak dong, kan kita punya datanya. Kan yang penting tadi yang keduanya harus ada penting. Datanya ada. Ya, itu dia poin yang penting ya teman-teman semuanya. Datanya harus ada. Kalau kita mau mengkritik sesuatu, jangan kritik secara personal, kritik institusinya. Kurang lebih gitu ya. Mai, makasih banyak informasi ini. Walaupun aku tahu ini masih sifatnya mungkin masih kulit-kulitnya aja buat kawan-kawan yang nonton di sini, tapi ini sangat bermanfaat. Hal terakhir, apa yang mau kamu sampaikan buat kita semua yang nonton? Oke, hal terakhir yang mau aku sampaikan adalah semangat gitu teman-teman, jangan terus patah semangat, terus menyebarkan info-info edukatif buat masyarakat karena kita bagian dari masyarakat yang perlu sama-sama menyuarakan kebenaran lah kepada pemerintah. Dan terkait dengan hal ini soal operasi dari pemerintah, maka sebenarnya kita perlu juga aware dengan hak-hak kita, dan aku perlu tekankan gitu bahwa hak atas berekspresi berpendapat itu fundamental buat kita karena ini jalan kita untuk bisa memperoleh hak-hak lainnya. Kita nggak akan bisa melawan negara tanpa kita bisa berekspresi gitu. Nah, ketika pembatasan ekspresi tersebut dilakukan secara sewenang-wenang seperti apa yang diatur oleh Undang-Undang ITE, maka sebenarnya kita sedang dibungkam, sedang diminta untuk diam. Ketika kita diam, kita nggak bisa melakukan hal lain. Diskursus yang lain, misalnya nantinya kita akan ngomongin soal ganja, bahkan akan potensial untuk dijerat gitu dan dibungkam. Maka ketika ada upaya-upaya tersebut, kita harus bergerak bersama-sama, dan dalam kondisi sekarang ini kita nggak punya nih peran oposisi lah di DPR, maka ya yang bisa menyuarakan itu adalah masyarakat. Maka kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama menyuarakan ini, dan kita lihat kok perkembangan baiknya ada kok, karena akhirnya direspon DPR, pemerintah ya, makanya kita harus terus bersama dan bersemangat aja begitu terkait dengan menjamin adanya kebebasan berekspresi tersebut, karena itu fundamental banget. Top, kawan-kawan tolong dicatat sekali lagi, Maidina, makasih banyak udah menjadi tamu di Stand Up Cannabis bulan Maret ini. Itu buat LGN ini bulannya perempuan karena ada Hari Perempuan Sedunia. Makanya selamat Hari Perempuan Sedunia. Makanya di bulan Maret ini narasumber kita semuanya perempuan gitu, dan kita sangat sekali lagi berterima kasih masih ada perempuan-perempuan tangguh yang memperjuangkan hak-haknya di Indonesia. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa terinspirasi oleh Maidina dan oleh ICJR. Mai, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Salam buat kawan-kawan. Salam buat Bang Eras khususnya. Oke? Thank you, Kak Dira. Thank you, teman-teman LGN. Dadah. Semangat. Kawan-kawan, gitu kira-kira Stand Up Cannabis kita hari ini. Kita udah dapat, menurutku, memang ya namanya undang-undang di Indonesia. Kita baru tahu 2 undang-undang ITE sama undang-undang narkotika itu aja udah bermasalah. Mungkin kalau kita kulik semua undang-undangan di Indonesia, bisa jadi semuanya bermasalah. Tapi apakah itu masalah kita? Kurasa bukan. Karena kita bukan pemerintah, tapi kita bangsa. Sebagai sebuah bangsa, bukan permasalahan kita lah. Concern utama kita adalah hidup rukun. Jangan sampai ada urusan saling menghina, saling menjatuhkan, dan lain-lain. Oke? Karena kalau negara nggak ada, kita jangan ngomong masuk ke sana. Karena kita sebagai sebuah bangsa adalah identitas negara kita. Dan kita harus menunjukkan identitas bangsa kita seperti apa yang dicita-citakan oleh
para pendiri bangsa kita bahwa kita adalah bangsa Pancasila, bangsa yang sangat menghargai nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan, berdialog, di situ ada kritik juga pastinya, dan terakhir adalah nilai-nilai keadilan. Itu pesan dari kami di Stand Up Cannabis hari ini. Dan buat kawan-kawan yang ingin dan terus tetap mendukung perjuangan kita, jangan lupa datang ke LGN Shop, karena semua yang kalian beli di LGN Shop akan menjadi sumber bensin atau sumber untuk kita berjuang. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah main di Stand Up Cannabis Show. Salam hormat.